Artinya kita akan uji coba di sisi kliennya, kita hidupkan Winbox. Nah, walaupun di sini discovery-nya dia tetap bisa muncul, yaitu IP address-nya, kemudian MAC address-nya, identity-nya, tapi apabila kita mau connect kita sudah tidak akan bisa ya connecting to. Nah, ini nanti akan gagal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana untuk mencegah akses ping dan juga telnet dari klien menuju ke router. Nah, untuk video kali ini kita akan coba melanjutkan kembali untuk bagaimana mengamankan router kita, yaitu bagaimana nanti kita akan coba mencegah akses melalui SSH, kemudian akses melalui Winbox, dan akses melalui Webfig. Nah, kesemuanya akan coba kita berikan firewall sehingga nanti akan membatasi akses-akses ke service-service tersebut ya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan coba memblokir akses SSH ya. Jadi kita menggunakan IP firewall, kemudian kita bikin filter rule baru. Nah, di sini chainnya adalah input karena ini nanti yang mengarahkan ke router ya. Kemudian source address-nya boleh kita bikin yaitu menggunakan IP daripada kliennya. Di sini klien saya menggunakan Windows 7, kemudian untuk IP-nya kita coba cek terlebih dahulu 10.10.10.254 ya. Oke, kemudian di sini saya spesifikkan saja. Nah, kalau untuk source address ini bisa kita buat seperti ini ya, berarti ini berdasarkan networknya, artinya nanti yang IP-nya itu 10.10 sekian akan tidak diperbolehkan untuk mengakses via SSH. Tapi kalau misalkan kita spesifikkan seperti ini, berarti ini hanya IP 10.10.254 yang tidak diperbolehkan. Kemudian untuk protokolnya kita buat TCP dan destination-nya karena menggunakan SSH kita berikan port 22. In interface-nya bisa kita tentukan juga dia melalui Ether 2. Nah, ini kalau misalkan kita tidak tentukan berarti semua akses bisa kena filter firewall-nya ya. Entah itu dari Ether 1, Ether 2 ataupun Ether yang lainnya. Tapi kalau di sini kita tentukan Ether 2 saja, berarti nanti yang dibatasi adalah akses yang masuk dari Ether 2. Dan actionnya kita drop, kita apply dan oke. Nah, berikutnya kita tes dari sisi klien, kita menggunakan putih, kemudian kita arahkan dia ke SSH ya. Kita tuliskan IP daripada routernya 10.10.1 dan kita open. Oke, ini masih menunggu dan seharusnya ini tidak bisa ya karena sudah kena firewall kita. Oke, network error connection timeout. Kita coba tes lagi dengan mendisable rule firewall-nya ini ya. Kita coba disable dan kita tes kembali dari klien menggunakan SSH 10.10.10.1. Oke, dia bisa. Jadi artinya firewall kita sudah berjalan ya. Oke, kita close, kemudian kita beralih ke router mikrotiknya. Ini kita enable lagi. Berikutnya, karena tadi akses dari SSH sudah kita blok, kemudian kita juga akan coba membatasi akses dari Winbox ya. Jadi walaupun mungkin SSH telnet kita sudah blok dan tidak akan orang lain itu masuk ya dari sisi kliennya ini, tapi masih ada celah yaitu dia bisa masuk melalui Winbox. Kita coba cek menggunakan IP yang ada di router atau gateway-nya, kita connect dan dia bisa masuk. Nah, kita sekarang akan mencoba mencegah akses dari Winbox ini, jadi biar kliennya tidak bisa ngotak-ngatik konfigurasi dari router kita ya. Ini kita close dulu, kita beralih ke firewall filter rule. Nah, untuk mengakses ataupun untuk membatasi akses ke Winbox ini bisa kita menggunakan dengan cara mendisable service ya, IP services. Nah, ini kita ubah nomor portnya itu bisa, atau dalam hal ini karena kita masih membahas tentang firewall,
Jadi kita bikinnya dari firewall saja, filter rule, kita tambahkan rule-nya. Chain-nya masih sama ya, chain input. Kemudian source address-nya bisa kita spesifikkan juga 10254 misalkan. Protokolnya TCP, dan di sini destination port-nya adalah kita sesuaikan dengan destination port dari Winbox. Misalkan Winbox di sini secara defaultnya kan 8291. Jadi di sini kita tuliskan 8291 yang masuk dari interface Ether 2. Dan actionnya kita drop, apply, dan oke. Artinya kita akan uji coba di sisi kliennya, kita hidupkan Winbox. Nah, walaupun di sini discovery-nya dia tetap bisa muncul, yaitu IP address-nya, kemudian MAC address-nya, identity-nya, tapi apabila kita mau connect, kita sudah tidak akan bisa ya connecting to. Nah, ini nanti akan gagal. Oke, dia connection timeout ya. Nah, itu artinya proses daripada firewall-nya sudah bekerja di sini, yaitu untuk mencegah akses dari Winbox yang dilakukan oleh klien. Berikutnya, untuk akses Winbox sudah terblokir, SSH sudah terblokir. Nah, masih ada satu celah lagi, yaitu akses menggunakan Webfig. Ini saya contohkan dari browser yang ada di laptop saya ya, karena kalau di VirtualBox pada saat saya menggunakan remote untuk ke Webfig, dia seperti ini. Dan sepertinya ini gara-gara ini ya, browsernya ya, jadi tidak bisa ngeload isi dari Webfig-nya. Nah, saya akan melakukan uji coba dari browser di laptop saya, di hostnya. Untuk IP-nya sendiri ini dapat IP 109 ya. Kita akan coba lakukan 192.168.109/Webfig. Oke, ini masuk. Nah, sekarang bagaimana kita akan mencegah akses yang masuk via Webfig? Caranya sama. Oke, untuk chain-nya kita buat dia chain input, kemudian source address-nya kita kosongin saja, protokolnya TCP, dan untuk destination port-nya ya kita bikin 80 karena aksesnya akses ke Webfig. Kemudian action-nya adalah kita lakukan drop ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita oke. Kemudian kita akses dari sini ya, kita close, dan 192.168.1.109/Webfig. Oh, ini salah nih, 109. Oke, di sini sudah tidak tampil lagi ya untuk Webfig-nya. Artinya kalau kita cek di sini itu akan ada paket yang bertambah di sini, atau byte-nya yang bertambah. Ini artinya menandakan bahwa sedang ada akses yang mengarah ke port 80 ya, yaitu di sini, dan dia connection timeout. Oke, kurang lebih seperti itu ya, bagaimana kita mencegah ataupun bagaimana kita bisa mengamankan router kita dari akses-akses yang memang dari bawaan routernya, dari mikrotiknya itu terbuka. Jadi ini memang harus diperhatikan agar network kita juga lebih aman ya, walaupun nanti juga masih ada cara-cara yang lain untuk mencegah akses yang tidak diinginkan, yang diantaranya ada bagaimana kita menambahkan username dan password atau menggantinya ya, kemudian dengan mengubah portnya tadi di bagian services tadi, IP services, atau bisa kita disable aja di sini ya. Misalkan SSH tidak dipakai, telnet juga tidak dipakai, kemudian ini juga tidak dipakai, ini bisa kita disable seperti ini saja. Itu artinya akan lebih mengamankan akses ke router kita ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.